Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Babakan, yang kami hormati staf pengajar, staf TU, serta adik-adikku, anak-anakku, siswa dan siswi SMA Negeri 1 Babakan. Pada kesempatan siang hari ini, izinkan kami mewakili dari Polsek Babakan untuk menyampaikan sedikit wawasan tentang narkoba dan kenakalan remaja. Dan pada penyampaian materi, insya Allah akan dibawakan oleh satu Kanit Reskrim, kedua saya sendiri, yang ketiga Bapak Samrenda. Dan sebelum ke materi, saya akan perkenalkan dulu. Nama saya Opik Nugraha, untuk di Polsek Babakan sebagai Kanit Bimas. Untuk selanjutnya Bapak Aibtu Sulaiman menjabat sebagai Kanit Reskrim. Dan yang ketiga Bapak Bribka Samrenda sebagai anggota Reskrim. Dan pada kesempatan siang hari ini, izinkan kami pertama akan menyampaikan tentang kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini perlu adik-adik ketahui, karena adik-adik ini kan sudah mulai masuk ke remaja. Kemarin SMP, sekarang sudah mulai ke jenjang yang lebih atas atau SMU atau SMA. Kenakalan remaja ini intinya adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak remaja. Perilaku menyimpang ini apa, adik-adikku? Perilaku menyimpang ini adalah melanggar aturan. Aturan itu kan banyak, ada aturan di sekolah, aturan dalam negara, aturan pemerintahan, aturan adat, ada juga aturan-aturan di sekolah yang perlu kita patuhi dan kita perlu laksanakan. Kenakalan remaja ini penyebabnya, salah satu penyebabnya pada kesempatan siang hari ini, izinkan kami akan menyebutkan penyebab dari kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini salah satunya satu dari pergaulan, kedua rasa ingin tahu yang berlebihan, keempat penggunaan media sosial yang tidak bijaksana dan terlalu ingin tahu yang seharusnya ada batasan. Misalkan melihat-lihat atau membuka-buka link-link atau web yang seharusnya tidak perlu dibuka untuk adik-adik semuanya. Selanjutnya, adik-adikku, untuk menghindarinya kita harus sering mengobrol atau meminta nasihat dan menuruti nasihat. Meminta nasihat kepada guru, orang tua kita, atau para ustadz atau ulama, minta nasihat. Dan yang terakhir, mematuhi segala nasihat dari orang tua kita, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita. Kita harus mematuhi, karena dari guru-guru kita atau ustadz atau orang-orang tua kita tidak mungkin memberi nasihat yang tidak baik. Untuk selanjutnya, untuk masalah, mungkin itu saja dari kami, mungkin itu saja sedikit wawasan tentang kenakalan remaja. Untuk selanjutnya akan diisi oleh Bapak Aibtu Sulaiman atau Kanit Reskrim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Babakan, rekan-rekan guru SMA Negeri Babakan, staf TU, anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri Babakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan
pagi ini kita masih dikasih nikmat sehat, masih bisa bertatap muka. Salawat serta salam marilah kita limpahkan ke junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya memperkenalkan diri. Nama saya Aibtu Sulaiman, jabatan Kanit Reskrim Polsek Babakan. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kanit Bimas bahwa pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit wawasan untuk kita semua, terutama untuk adik-adik yang sekarang duduk di SMA Negeri 1 Babakan. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan sedikit memberikan memberikan arahan masalah narkoba. Jadi untuk adik-adik ketahui bahwa narkoba itu bermacam-macam. Namanya juga narkoba. Narkoba itu ada singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Yang termasuk narkotika atau obat-obatan terlarang diantaranya ganja, yang sekarang lagi ngetren, sabu, heroin dan sebagainya. Untuk adik-adikku di SM, para siswa, kami mohon untuk sekarang dan selanjutnya mudah-mudahan tidak ada yang terlibat dengan kasus narkoba. Karena apa? Narkoba ini musuh negara. Negara kita sedang berperang melawan narkoba. Karena aturan dari pimpinan kita untuk bandar narkoba biasanya diambil tindakan tegas. Seperti yang kita lihat di TV-TV, banyak bandar-bandar narkoba yang akhirnya diambil tindakan tegas. Ya, mungkin adik-adik ketahui sampai bagaimana yang namanya diambil tindakan tegas, ditangkap, kalau masih hidup diadili, kalau tidak hidup ya wayai masuk kuburan. Nah, untuk adik-adik sekalian, untuk menghindari narkoba yang pertama adalah cara bergaul. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kanit Bimas, bahwa segala sesuatu yang minim-minim itu atau yang melanggar hukum itu yang paling pertama adalah dari pergaulan. Kita salah bergaul, kita bisa terjebak. Jadi yang jelas, pergaulan itu termasuk tingkatan nomor 1 dalam hal penyalahgunaan narkotika. Seseorang yang pernah mengkonsumsi miras atau obat-obatan untuk dilakukan operasi, itu yang namanya obat bius. Yang seharusnya misalnya nilainya 6, nah itu dia pasti obat biusnya akan yang menggunakan dosis yang tinggi. Selain itu, saat dioperasi, para pecandu miras atau narkoba dia akan merasakan lebih sakit pada saat dioperasi. Karena apa? Karena obat biusnya tidak bisa sempurna karena terkendala oleh pengaruh di tubuh kita. Nah, yang selanjutnya lagi saya akan yang sekarang ini mungkin adik-adik masalah di medsos. Jadi misalnya adik-adik sekalian atau siapapun yang ada di sini, kita merasa marah, merasa jengkel, hindari dari HP. Jadi dengan HP ini kadang-kadang kita mengutarakan kekesalan, diketik sama kita tak, kirimlah ke orang lain, dar. Nah, itulah yang melanggar undang-undang IT. Karena di undang-undang IT itu kalau kita misalnya hanya ngetik saja sih boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah diedarkan, ada orang lain yang merasa tersinggung atau jadi korban, nah
itu bisa melaporkan. Contoh soal penyanyi kita, artis kita Ahmad Dhani, gara-gara di medsos, akhirnya kan disidangkan, divonis juga. Jadi untuk rekan-rekan semua agar berhati-hati bermain medsos, karena medsos itu milik umum, bukan milik perorangan. Ya, jadi yang pada intinya, kalau miras itu kalau pembelinya tidak ada, mereka juga tidak akan dagang. Ya, jadi adik-adik mohon disampaikan ke teman-temannya. Karena apa? Kalau misalnya sekarang minum tuak itu kan perlu adik ketahui bahwa tuak itu dibuatnya dari air mentah, hanya dicampur dengan akar apa? Pak? Akar kayu apa? Ara. Dimasukkan ke dalam drum, dikuber-kuber, nunggu sehari 2 hari warnanya jadi coklat, itu langsung dimasukkan ke apa? Ke botol bekas aqua, dijual. Ya, itu dijualnya sendiri. Kalau misalnya minuman yang dari Kalimantan ataupun Sumatera yang namanya tuak itu umurnya hanya sehari. Hari ini dibuat, hari ini harus habis. Sedangkan kalau di kita kadang-kadang ada 2 hari, ada 3 hari. Kalau kita operasi, kita bawa ke sini, kadang-kadang sudah banyak ulat-ulatnya masih dijualin. Ya, jadi mohon adik-adik tidak usah ke yang begitu-begituan. Silakan belajar yang rajin untuk mengejar cita-cita. Itu saja mungkin dari saya, nanti akan ditambahkan lagi oleh Bapak Samrendra, anggota Reskrim Polsek Babakan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samrendra Yanto, pangkat saya Bribka. Jabatan saya sebagai anggota Reskrim Polsek Babakan. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMAN 1 Negeri Babakan, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru serta staf pengajar SMAN Negeri 1 Babakan, dan yang saya hormati semua karyawan SMAN Babakan, dan yang saya cintai adik-adik siswa-siswi SMA Negeri 1 Babakan. Saya di sini yang notabene tadinya akan menggunakan Infocus karena sekarang makanya live, jadi kurang lebihnya akan saya paparkan sedikit tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Kanit Reskrim Aibtu Sulaiman dan Pak Kanit Humas Aibda Opik. Kurang lebihnya tadi sudah ada. Mungkin kalau kita dari sini akan menjelaskan spesifik obat-obatan atau narkotikanya, jenis-jenisnya, dan hukuman denda ataupun penjara, hukuman pidananya nanti yang akan saya jelaskan satu persatu. Mungkin yang pertama saya akan menjelaskan bahwa narkoba yaitu narkotika psikotropika dan bahan adiktif lainnya, dampak terhadap yang kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan pada perubahan kesadaran. Contohnya hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri atau sakit, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan dibedakan ke dalam golongan-golongan. Narkoba ada 2 jenis, yaitu narkotika dan psikotropika. Narkotika di sini menghilangkan nyeri atau rasa sakit. Kebanyakan biasanya untuk medis, tenaga medis yang akan digunakan untuk penyembuhan karena sakit ataupun ada dalam arti untuk klaim. Itu biasanya bisa digunakan narkotika. Psikotropika itu perubahan mental dan perilaku. Nah, itu salah satu dari 2
narkoba tersebut, sedangkan zat adiktif, zat yang dapat menimbulkan ketergantungan. Di situ berdasarkan pembagian narkoba, di sini ada tiga bagian, yaitu alami, semi sintetis, dan sintetis. Untuk yang alami, yaitu tanpa adanya proses fermentasi, isolasi, atau proses produksi lainnya. Contoh zat yang alami narkoba itu ganja, opium, daun kokain, dan lainnya. Dan untuk semi sintetis melalui proses ekstraksi dan isolasi, contohnya morfin, heroin, kodein. Jadi untuk ada pengolahannya. Sedangkan yang sintetisnya diproduksi secara sintetis, yaitu contohnya amfetamin, pentidin, dan satunya dexavetamin. Untuk golongan narkotika golongan 1, yaitu kategorinya yaitu kategori ganja. Narkotika golongan 1 itu digunakan tergantungan sangat kuat. Golongan 1 tidak digunakan untuk obat. Intinya golongan 1 tidak digunakan untuk obat. Yang keduanya golongan 2 ketergantungan kuat, digunakan untuk pengobatan. Yang contoh yang tadi amfetamin dan metafetamin dan lain-lain. Ada beberapa contoh zat adiktif, yaitu yang pertama inhalan. Apa itu inhalan? Inhalan adalah zat yang terdapat pada lem dan pengenceran cairan, yang biasanya untuk anak-anak yang di pinggir jalan yang di lampu merah itu, banyakkan yang sering adik-adik lihat itu menggunakan lem. Itu cara pemakaiannya dihisap. Gas tersebut dibuka, lem tersebut dibuka, mengeluarkan gas. Nah, itu gasnya biasanya dihisap sampai habis. Nah, itu biasanya. Yang keduanya zat adiktif bisa terjadi di alkohol, minuman yang mengandung etanol. Yang ketiganya tembakau, rokok. 4, obat penenang. Kelima, zat menimbulkan halusinasi. Narkoba biasanya disalahgunakan adik-adik yang sekarang beranjak remaja itu. Yang pertama, biasa rasa ingin tahu, coba-coba, berawal dari coba-coba, penasaran, ikut-ikutan teman, yang akhirnya terjerumus. Yang tadinya sudah tahu, nyoba-nyoba, akhirnya ikut membeli. Yang tadinya dikasih, sekarang membeli. Terus ada pemakaian narkoba disalahgunakan, biasanya ada juga mempunyai masalah dalam keluarga, terus tren agar disegani sama teman-temannya. Untuk bahaya narkoba dari segi kesehatan, yang pertama, rusak organ-organ tubuh atau otak, paru, jantung, ginjal, hati. Yang keduanya, beranjak kepada HIV/AIDS, karena pemakaian untuk narkoba ada yang menggunakan jarum suntik yang akan bisa tertular dari media darah. Itu biasanya bisa. Yang ketiganya overdosis, keempatnya menimbulkan kematian. Untuk yang sering banyak di sini timur ini pemakaian narkoba, biasanya banyak yang dipakai ganja, yang notabene banyak yang mengkonsumsinya. Untuk dampak dari pemakaian ganja itu, salah satu ciri-cirinya perasaan tenang. Keduanya euforia, jadi gembira, tidak mempunyai masalah,
ketiganya nafsu makan meningkat. Itu salah satu yang biasa dipakai. Dampaknya dari pemakai ganja biasanya itu 3: tenang, euforia, nafsu makan bertambah. Terus untuk ekstasi biasanya digunakan di bar ataupun diskotik yang sering marak, biasanya di kota-kota besar, karena ekstasi itu rasa gembiranya, euforianya itu berlebihan. Terus ketika cemas, mudah tersinggung, rasa percaya diri meningkat, keringat dan gemetaran, susah tidur, sakit kepala dan pusing, tekanan darah meningkat, denyut jantung bertambah cepat. Kalau pemakai efek ekstasi tersebut melebihi dari dosis, si pengguna tersebut akan menyebabkan pembuluh darah pecah dan akan menimbulkan si pengguna tersebut meninggal dunia. Untuk adik-adik sekalian, bahwa ciri-ciri pengguna narkoba yang seringkali Bapak Ibu guru ketahui perilaku anak muridnya, mungkin kurang lebih ciri-ciri pengguna narkoba bisa diketahui Bu dari prestasi belajar menurun, pola tidur berubah, tidak betah di rumah, tidak masuk sekolah, biasanya bolos, sering bolos, mengunci diri di kamar, suka menyendiri, emosi labil, susah dikendalikan. Tentang undang-undang kesehatan yang sekarang lagi marak di kalangan adik-adik, biasanya karena narkoba tersebut harganya mungkin tidak jangkau, sangat mahal. Yang sekarang marak ini, dari pantauan yang narkoba sering tangkap itu, ada jenis yaitu kayak tramadol, untuk pengguna untuk mengelabui bahwa barang-barang tersebut seolah-olah bukan obat-obatan yang terlarang. Jadi biar mengelabui, caranya itu banyakkan menggunakan itu tramadol, odol, trihetnya biasanya tempe, biasanya tahu tempe. Apa itu tramadol? Tramadol adalah obat yang berfungsi untuk membantu mengurangi rasa sakit yang sedang hingga cukup parah. Nah, efeknya mirip dengan analgesik narkotika. Obat ini bekerja di sistem saraf untuk mengubah bagaimana tubuh Anda merasakan dan merespon rasa sakit. Untuk rasa sakit, pengguna obat tramadol biasanya diberikan pada pasien kanker, pasien yang sudah menjalani operasi untuk mengatasi nyeri saraf, luka atau sakit akibat kecelakaan, seperti kayak patah tulang dan yang lainnya. Tapi karena sekarang penyalahgunaannya seringkali disalahartikan pada remaja-remaja kita, bahwa obat tersebut karena untuk mengatasi rasa nyeri sarafnya ngefly, jadi sering digunakan untuk penggunaan jenis-jenis obat tersebut untuk ngefly, biasanya itu. Nah, yang apa itu triheppenidil adalah obat untuk mengobati gejala penyakit Parkinson atau gerakan lainnya yang tidak bisa dikendalikan, yang disebabkan oleh efek samping dari obat psikiatri tertentu. Obat tersebut biasanya triheppenidil digunakan untuk mengatasi gejala ekstrapiramidal, baik akibat penyakit atau efek samping. Ekstrapiramidal tersebut antara lain tremor, biasanya untuk sering gerak tangan, terus kaku, gerakan tidak normal, biasanya menggunakan obat-obat tersebut. Mungkin kurang lebihnya itu garis besarnya
untuk adik-adik, kami berharap dari pihak kepolisian agar di masa beranjak remaja tersebut agar bisa memilih mana teman yang baik dan mana teman yang tidak baik, dan harus bisa melihat lingkungan. Di situ biasanya efek-efek yang diakibatkan pergaulan, pengenalan narkotika itu, narkoba, biasanya dari lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh kuat karena biasanya suruh nyoba-nyoba sama temennya, yang akhirnya sering nyoba, dikasih akhirnya dia beli sendiri. Nah itu, jadi satu, dari adik-adik dibekali dengan agama, duanya pendidikan, ketiganya mematuhi peraturan-peraturan baik pada sekolah ataupun pada keluarga. Mungkin insya Allah semuanya dengan itu akan terhindar dari bahaya narkoba. Mungkin dari saya cukup sekian, kami akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses buat adik-adikku, siswa dan siswi yang telah diterima di SMA Negeri 1 Babakan. Terus berprestasi, mudah-mudahan adik-adik di masa depan menjadi generasi-generasi penerus yang handal, yang bisa membawa nama baik keluarga, terutama sekolah, dan mudah-mudahan adik sukses di masa yang akan datang. Sekali lagi kami mewakili dari Polsek Babakan mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian, dan kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.